Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa. Saya dari kelas MI 4E, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang main axis alignment dan juga cross axis alignment yang terdapat pada kode Flutter, kode Dart. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Jadi langsung saja di sini. Yang pertama, kita akan masuk ke main axis alignment. Main axis alignment ini digunakan untuk mengatur posisi widget. Widget itu seperti ini, kontainer atau button atau icon dan lain-lain. Jadi mengatur posisi widget di sepanjang sumbu utama, yaitu atau main axis. Jadi sumbu utama itu kayak misalnya di sini row, kita menggunakan row. Jadi row ini adalah sumbu utamanya itu adalah horizontal, jadi ke samping. Sedangkan kalau kita menggunakan kolom, maka dari itu kita keluar boxnya akan vertikal. Jadi dia akan mengatur sumbu utama dari main axisnya, mengatur posisi widgetnya dari sepanjang sumbu utama. Jadi langsung saja di sini ada 3 kontainer yang saya buat. Yang pertama ada box 1, box 2 dan box 3. Jadi main axis alignment ini dia bisa mengatur posisi dari kontainer ini kita mau letak mana. Misalnya di sini saya mau ngeletak di rata tengah, saya gunakan start. Dia akan menampilkan 3 box tersebut di bagian kiri, jadi rata di kirinya. Jadi di sini coba kita ubah warnanya saja biar lebih bagus ya. Oke. Ini jangan hitam. Kita ganti jadi Oke, jadi misalnya ini dia, kalau kita menggunakan start, dia akan rata di kiri ya. Jadi banyak juga dari elemen main axis alignment itu ada 6. Jadi ada center, end, space around, space between, dan space event line, dan juga start. Jadi start tadi yang kita gunakan untuk menampilkan widget di rata kiri. Selanjutnya kita akan menggunakan center, jadi widget ini akan menjadi di tengah letaknya. Kita coba, dia akan berubah menjadi di tengah. Sedangkan untuk end ini digunakan kalau kita ingin menampilkan widget itu menjadi rata kanan. Jadi dia berada di akhir sini. Kita coba jalankan, makanya dia akan seperti ini. Sedangkan di sini ada 3 lagi, yaitu space around, between, dan event line. Jadi untuk space between ini kita coba langsung. Dia memberikan jarak antar box 1, box 2 dan box 3, tetapi dia tidak memberikan jarak antara box 1 dan box 3 dengan di pinggirnya. Jadi tidak ada jarak untuk pinggirnya. Jadi dia hanya memberikan jarak box 2 dengan box 1, box 2 dengan box 3. Seperti itu. Dan untuk yang lain ada space around. Kita run. Oke, space around ini sama seperti space between tadi, memberikan jarak, tapi di sini bedanya untuk pinggirnya itu dikasih jarak, tapi tidak sama jaraknya dengan antar box 1 dengan box 2. Jadi jaraknya itu kalau kita bisa bandingkan itu di sini setengah, di sini 1, di sini 1, di sini setengah.
Jadi untuk pinggirnya itu hanya setengah jarak dari jarak box 1 dengan box 2. Selanjutnya yang terakhir ada box event line ya. Event line. Di sini kita coba. Box event line ini sama semua jarak yang diberikan. Jadi jaraknya semua sama. Kalau tadi space around itu di sini setengah, di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini setengah. Tetapi kalau space event line ini semuanya sama, yaitu di sini satu, di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Jadi semua jaraknya sama, mau di pinggir, mau antar kontainernya. Baik, selanjutnya kita masuk ke cross axis alignment. Jadi sebenarnya hampir sama dengan main axis alignment, tetapi bedanya cross axis ini untuk mengatur sumbu yang berlawanan dari arah yang susunan widgetnya. Jadi misalnya kalau di sini kita menggunakan kolom itu kan harusnya vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tapi di sini untuk pengaturannya itu dia berbanding kebalik, yaitu jadi horizontal. Jadi dia mengatur ininya, jaraknya ini horizontal. Oke, jadi misalnya di sini saya menggunakan cross axis alignment. Jadi kita menggunakan start. Jadi dia boxnya itu rata di kirinya. Jadi dia meratakan horizontalnya gitu. Selanjutnya, jadi cross axis alignment ini ada 4, yaitu ada center, end, start, dan strange. Jadi yang kita gunakan tadi yang pertama adalah start. Start ini meratakan rata kiri. Jadi walaupun size boxnya berbeda-beda yang kita buat, tetapi dia akan tetap membuat box tersebut atau kontainer ini menjadi rata di tengah. Kalau tadi kan main cross alignment itu digunakan untuk mengatur jarak ya. Ada jaraknya dan ada juga peletakannya di mana, mau di rata kiri, rata kanan, atau di tengah. Sebetulnya cross axis alignment ini juga sama, ada seperti ininya juga. Startnya ada, endnya ada, centernya juga. Jadi di sini kegunaannya sama, start, end, dan centernya. Jadi ini untuk rata kiri start. Kalau end itu untuk rata di kanan. Tetapi rata kanannya bukan rata kanan di sini ya, tetapi dia meratakan kanan boxnya. Jadi misalnya ini yang paling panjang, jadi dia meratakan sininya. Jadi nanti semua boxnya akan rata di sini. Kita contohkan, nah dia akan seperti ini. Dia akan rata di sini. Jadi bukan seperti main axis alignment tadi, ketika kita klik N atau kita gunakan perintah N, dia akan rata di kiri sini. Tetapi di sini tidak, kita menggunakan ini rata di sininya. Oke. Sedangkan center tadi kita gunakan center. Center ini dia meratakan boxnya. Jadi semua centernya ada di tengah-tengah sini. Kita run. Oke, akan jadi seperti ini. Dan yang terakhir ada cross axis alignment strange. Jadi yang uniknya di sini, strange ini bisa meratakan semua boxnya menjadi sama ukurannya. Jadi kita lihat di sini ukurannya, maksudnya di sini horizontalnya rata semua, sama ukurannya. Kita coba, dia akan sama ukurannya semua.
untuk horizontalnya. Jadi untuk panjangnya dia akan sama tetap. Itu untuk mengatur boxnya ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan dua perintah ini, cross axis seligman dan juga main axis seligman, untuk membuat kontainer itu lebih bagus lagi, lebih cantik lagi. Tetapi di sini kita harus tahu juga maksud atau kegunaan dari kedua perintah tersebut. Jadi untuk video kali ini saya sudah menjelaskan sepengetahuan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.